Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulih wa khamalati arsi wa jami khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam jumpa lagi sobat jati diri. Di sini kita ada di episode ketiga. Di mana episode pertama kita sudah membahas tentang diri sebagai gerbang ketuhanan. Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia sebagai tempat dia mentasbihkan af'al dia, tempat dia mewujudkan keberadaan dia di alam semesta ini dengan disematkannya kudrah dan iradahnya, dihembuskannya ruh dalam diri manusia sebagai pentasbihan. Dengan diri itu kita bisa menjadikan tempat untuk bermusyahadah kepada Allah Ta'ala, menyaksikan sejatinya Allah Ta'ala itu ada di dalam gerbang diri sebagai gerbang ketuhanan. Di episode kedua kita sudah membahas tentang cara memasuki gerbang ketuhanan, membuka kunci gerbang ketuhanan, yaitu dengan cara menggunakan kudrah berupa ruh yang dia hembuskan ke dalam tubuh manusia, di mana ruh itu terdiri dari dua komponen, yaitu akal dan nafs. Caranya itu dengan mensejajarkan kedudukan dan fungsi akal dan nafsu itu sendiri pada tempat yang tertinggi, tempat fitrah manusia, yaitu wilayah aziz. Apabila sudah mampu bertempat di situ, sudah mampu terjadi keseimbangan antara akal dan nafs, disitulah gerbang ketuhanan terbuka. Begitulah cara kita membuka pintu ketuhanan, sehingga kita bisa bermusyahadah, kita bisa bersaksi akan kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode ketiga ini kita akan membahas atau coba melihat sini tentang apa yang disaksikan, objek yang dipersaksikan Allah Ta'ala di dalam kudrahnya itu, di dalam dirinya itu iradahnya. Iradah itu adalah objek yang Allah persaksikan, yang kita saksikan, yang disaksikan oleh kudrah itu adalah objeknya itu, iradah itu. Berupa tubuh kita ini, batang tubuh yang kita gunakan ini. Jadi iradah Allah itu adalah keinginan dia, pola pikir dia, kehendak dia. Dia berpikir dan berkeinginan untuk mentasbihkan perwujudan dia di alam ini melalui konsep mim, ha, mim, dal, Muhammad. Seperti yang sudah digunakan dalam tubuh ini adalah konsep Allah Ta'ala, konsep Muhammad. Banyak yang mempersepsikan mengulas tentang Nur Muhammad ini dalam bentuk cahaya, dalam bentuk pijar atau bias cahaya yang ada di pembahasan para syekh. Itu benar adanya, tapi di sini kita ingin melihat dengan penyaksian kita secara real. Kalau kita menelusuri itu dengan penelusuran beliau itu harus melalui metode-metode tarekot, menyaksikan bias Nur Muhammad itu. Kita melihatnya secara real itu dengan adanya batang tubuh ini adalah perwujudan dari Nur Muhammad itu, mim, ha, mim, dal, di mana mim kepala ini adalah mim, tangan, dua tangan dan ini adalah ha, terus bokong dua ini adalah double mim, dan kaki itu adalah dal. Jadi kalau dalam keadaan sujud kita bisa melihat bentuk utuh itu dalam bentuk mim, ha, mim, dal. Jadi kalau berdiri dia dalam bentuk Ahmad. Ini sekilas iradah yang Allah jadikan objek yang dipersaksikan oleh kudrah, yang kita bisa lihat, yang kita sudah gunakan. Jadi mudah kita dalam pembuktian. Ini bisa kita coba lihat pembuktiannya di alam semesta. Apa benar ia sesuai dengan konsep diri? Di alam semesta ada matahari dan bulan. Di diri kita ada mata, dua bola mata. Ini matahari, bulan yang mampu menangkap, memijarkan cahaya. Matahari dan bulan. Kemudian ada bintang-bintang. Di tubuh kita ada gigi. Ini bintang. Ada gunung-gunung. Di tubuh kita ada tulang belulang yang menguatkan tubuh ini. Terus ada sungai-sungai yang mengalir. Di tubuh kita pun ada aliran darah melalui urat-urat. Itu sungai. Ada lautan. Di tubuh kita ada darah. Terus di alam semesta ada tumbuh-tumbuhan.
tubuh kita pun ada bulu-bulu, rambut-rambut yang halus, yang tumbuh, yang entah di kepala, di kaki, dan seluruh tubuh itu melambangkan dari tumbuh-tumbuhan. Di alam semesta ada hewan, tubuh kita pun ada kutu, ada kuman, ada virus, ada bakteri, itu menandakan bentuk-bentuk dari perwujudan dari hewan-hewan yang di alam semesta. Bahkan surga, neraka, lauh, mahfuz, kalam, sidrat, semua ada dalam perwujudan diri kalau kita mau mengkaji lebih jauh, lebih detail. Jadi kita bersyukurnya tidak perlu sampai bersusah payah mencari bahan, semua ada dalam diri kita. Tinggal menghidupkan kesadaran aja, baru kita bisa memahami itu semua. Nah, ini konsep yang saya ingin buktikan bahwa tubuh ini adalah maket alam semesta. Jadi semua yang ada di alam semesta itu ada dalam tubuh kita. Bahkan planet-planet perputaran itu ada semua dalam tubuh kita. Ada jantung, ada lambung, ada organ tubuh itu dengan planet yang berputar dalam tubuh kita. Matahari, semua itu ada semua dalam tubuh. Oke. Jadi di sini di episode ketiga ini kita ingin membahas tentang diri sebagai irada Allah Ta'ala. Di dalam diri itu ada 3 lapisan. 4. 2, 3, 4. Jasad, roh, kolbu, dan syir. 4 komponen inilah yang ada di dalam susunan jasad. Di sini tempat Allah mentasbihkan itu. Seluruh apa yang dia kehendaki. Nah, di jasad ini kita urai sekilas yang saya sudah tadi petakan tentang maket alam. Juga kita lihat struktur jasad, dia terdiri dari 7 komponen. Ada kepala, 2 tangan, 2 kaki, dada dan punggung. Ini kalau kita petakan ada 7 anggota badan yang menjadi dasar surat Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah. Perwujudan mim dal itu kalau ditasbihkan di dalam ayat-ayat Allah itu dalam bentuk surat Al-Fatihah. Jadi kita pakai ini Al-Fatihah. 7 ayat. Di wajah pun kita ada 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al-Fatihah. Ini wajah. Wajah Allah. Wajah yang kita pakai ini sebenarnya wajah yang Allah tasbihkan itu. Menandakan tentang hati. Kemarin saya sudah bahas di episode kedua itu tentang bagaimana kita wilayah jasad ini kita petakan dengan fitrah diri kita. Saya ambil kemarin contoh nama Iwan. Cuma saya belum akan masuk ke situ dulu sementara. Kita coba petakan ini lebih jelas. Juga di episode kemarin saya sudah membahas tentang pintu roh. Di sini ada kekuatan, kehormatan, kemuliaan, keagungan. Sebenarnya ini manifestasi atau dalilnya itu ada di surat Al-Ikhlas. Jadi kita gambar seperti ini ya. Ini ada sebenarnya di wilayah hati ya, wilayah kolbu ya. Pintu roh itu adanya di sini. Ini pintu roh. Pintu roh adanya di wilayah kolbu. Saya ambilkan kolbu itu hati ya. Saya perumpamakan lagi ini hati. Ini kalau dibagi di hati itu ada 4 ruang. 1, 2, 3, 4. Disinilah Allah mentasbihkan ini tadi. Jadi pintu roh. Sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Jadi yang pertama ini adalah Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Allahus samad. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini yang jadi pintu menyaksikan kebesaran Allah itu. Yang yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an juga di surah Alaq. Qul a'udzu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan segumpal darah. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menjadikan engkau dari segumpal darah. Ini yang dimaksud segumpal darah. Hati. Jadi yang dibaca dari segumpal darah itu fitrahnya Allah. Bismi rabbikal ladzi, ketinggian. Sehingga hati membacanya itu Allah bagi. Ini bagi ketinggian ini. Keutamaan yang ada di dalam fitrah Allah itu kekuatan atau keesaan dia. Kemudian kehormatan atau kekuasaan dia. Nah, di sini kemuliaan Allah Ta'ala. Di sini keagungannya. Jadi 4 pilar ini yang disaksikan di dalam keutamaan dari
Allah Ta'ala itu yang ditasbihkan. Ini yang kita disuruh baca, Iqra. Sehingga untuk membaca ini Allah turunkan kalam yang yang bisa kita baca atau ditulis atau dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat kalam-kalam Allah. Kesimpulan dari ilmu dan amal. Itu kumpulan dari ilmu dan amal itu ada di dalam Al-Quran. Itu dibawa atau diwahyukan atau dirasulkan dirisalahkan kepada para rasul, para nabi, supaya menjelaskan ke umat, mengajar ke umat untuk cara membaca ini, alat ini. Dari para nabi ke para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah, para ulama, para kiai, mereka adalah duta Allah Ta'ala untuk mengajar umat hamba supaya mampu membaca ini, alat. Karena ini adalah yang dibilang kesaksian itu. Jadi pilar ini ya, kekuatan. Dari sini dia keluarnya ini namanya gerbang ketuhanan. Kita masuk ke wilayah hati. Gerbang ketuhanan. Nah, ini yang sering digunakan metode para ahli tarekat itu dengan zikir. Mereka menghujam ke jantung. Ini, jantung ini atau hati, mereka hujam dengan kalimat la ilaha illallah, mereka tembus. Pencapaian terakhir yang kita dapat dari perjalanan zikir yang masuk ke inilah yang dicari itu ini, wajah Allah itu ada di sini, di hati ini, tempat keluar dia tasbihannya, ini wajah Allah namanya. Jadi dalam diri manusia itu kalau kita petakan begini manusia ya, ini maaf sekedar gambar, aduh jelek benar gambarnya. Manusia kepala, badan, tangan, kaki ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota Al-Fatihah. Dalam diri itu juga terbagi dua susunan. Nggak bisa gambar saya, nggak bisa menggambar. Oke. Nah, ini manusia. Maaf ya. Jadi kita akan coba membahas di jajah manusia ini tentang wilayah jati diri manusia itu di batas sini, perut ke atas. Ini wilayah aziz. Sementara ini adalah muktasir, wilayah alam bawah, alam hewan, alam perut. Nah ini pintu ruh yang dipersaksikan di wilayah gerbang ketuhanan itu, ini yang disaksikan. Cara menyaksikan itu harus kita ada di wilayah aziz, baru bisa menyaksikan ini. Kalau di wilayah muktasir tidak akan bisa menyaksikan ini, terhalang. Karena kita ketahui sendiri bahwa di wilayah ini juga ini dijaga oleh para malaikat. Yang pertama kekuatan atau keesaan dia ini dijaga oleh malaikat Jibril. Ini ada Jibril di sini. Yang kedua, kehormatan. Ini Mikail. Beliau malaikat Mikail yang menjaga ini. Yang ketiga, kemuliaan. Ini malaikat Israfil. Peniup sangkakala. Yang keempat, keagungan. Ini malaikat Israel, malaikat maut, mencabut nyawa. Jadi dijaga oleh 4 malaikat ini. Pintu ketuhanan ini yang jaga 4 malaikat ini. Dari apa? Kenapa harus ada malaikat yang menjaga ini? Karena di sini ada tukang begal. Di sini ada preman di sini yang ingin merusak ini tatanan ini. Yang disebut dengan berhala, itu Lata. Pertama Lata,
berhala Lata, Uzza, Manat, dan terakhir Hubal. Nah, ini preman ini tukang begal. Mereka akan merusak tatanan ini. Mereka mengambil alih, mereka menipu umat. Mereka yang mengambil alih kekuatan. Lata itu berhala kekuatan. Jadi di sini apabila kita terhalang oleh mereka untuk masuk ini, di dalam perbuatan kehidupan kita di alam semesta ini yang terjebak di dalam Lata ini, dalam pola pikir, pola tindak, dalam kehidupan dia, dalam berzikir, berpikir atau apapun selalu berorientasi pada kekuatan. Bagaimana dia jadi yang terkuat, dia jadi yang terhebat, sakti mandraguna. Jadi dia selalu berorientasi untuk jadi Superman. Ini orang sakti. Ini. Jadi dia beramal pun dia berzikir, bahkan zikir mampu dia gunakan sebagai media atau alat untuk mencapai ini kekuatan. Jadi wafak mereka, jadi jimat mereka untuk supaya mereka terlihat kuat, kebal segala macam. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air segala macam. Ini jebakan dari Lata. Seakan-akan dia beribadah tapi dia beribadah menyembah Allah, tapi pada dasarnya dia menyembah ini Lata, kekuatan berhala. Nah, sehingga orang yang terjebak sini kelakuannya pun kayak berhala, sama kaku, nggak bisa berpikir secara rasional, secara manusiawi, hanya kaku. Apa yang dia tuju dia itu, dia harus jadi kuat, ya kuat. Kemudian berhala Uzza, yang kedua ini berhala Uzza, itu berhala kehormatan. Kalau Uzza ini biasa orientasinya pada mereka yang maniak harta, para pemuja harta. Kenapa? Karena dengan harta itu mereka bisa mengembangkan sayap, bisa menguasai sekelilingnya untuk menghormati dia. Dia bisa memiliki kekuasaan. Dengan harta dia bisa menguasai sekelilingnya. Jadi di pola pikir, pola gerak, pola diam, atau apapun yang terjadi sama dia, orientasi dia itu selalu bagaimana dia bisa memperoleh kekuasaan. Dia peroleh dengan cara harta. Jadi dia menguruk harta sebanyak-banyaknya. Dia pikir dengan harta yang banyak, dengan kayanya dia akan berkuasa, dia akan disegani, ditakuti, dihormati. Ini pola pemikiran dia. Yang menurut dia dengan harta itu dia jadi sultan yang dihormati. Padahal dia nggak tahu tidak semua orang menghormati orang kaya. Hanya kaya buat apa kalau dia nggak bagi duitnya ya? Ngapain? Kalau kaya pelit, ngapain dihormati walaupun dia seorang sultan? Kalau dia kaya dermawan, nah itu. Nah, kita hormati dia. Kemudian yang begal yang keempat ini, berhala Manat. Berhala yang mengambil alih kemuliaan. Ini kebanyakan terjadi pada golongan ilmuwan, cendekiawan. Orang ilmuwan itu obsesi dia di dalam pola pikir, pola gerak itu selalu ingin jadi yang dimulia, diakui, ingin disanjung. Jadi semua statement dia, semua ucapan dia, semua pola pikir dia harus diterima. Dia harus dipatenkan. Nih. Sehingga dia menghalangi bahwa kemuliaan itu milik Allah. Yang dilihat adalah kemuliaannya Allah, bukan kemuliaan dia. Bukan. Jadi ilmu itu harus mampu menyaksikan kemuliaannya Allah. Ilmu itu ada di ketinggian. Posisi sujud tapi ini baca subhana rabbiyal a'la, ketinggian. Maha tinggi Allah Ta'ala. Karena ilmu itu yang meninggikan derajat manusia. Itu adalah Allah Ta'ala sifatnya. Jadi para ilmuwan suka terjebak di berhala Manat. Ini jadi hati-hati ya para kaum intelektual. Jangan merasa pintar atau jangan merasa ilmu itu kalian yang punya. Sehingga kalian mengklaim. Cara orang kelihatan orang yang mengklaim ilmu itu, kepintaran itu dengan cara dia menonjolkan diri dia, selalu tampil di forum-forum perdebatan. Dia selalu suka di mana ada ajang debat dia terlibat dengan maksud untuk meninggikan dirinya dan menjatuhkan lawan bicaranya. Kadang nggak segan-segan juga dia menggunakan kalimat-kalimat yang tidak etis, menggoblok-goblokin lawan bicaranya, menghina, supaya terlihat kalau dia itu pintar, dia itu cerdas. Ini orang yang ada di dalam genggaman berhala Manat, jebakan Batman. Yang keempat ini Hubal, keagungan. Ini biasa terjadi pada golongan para ulama,
para ulama, para kiai, para biarawan, pokoknya praktisi spiritual. Ini hubal. Rata-rata ulama yang tidak menyadari ini, dia selalu mengharapkan dia itu dikultuskan, dia diagungkan, dikaromahkan. Bahkan kalau sudah meninggal pun, wah, kuburannya itu wajib diketahui. Kalau para sahabat itu, makam beliau itu tidak pernah ada wujud makam. Bahkan seonggok batu nisan pun yang menunjukkan bahwa itu makam, beliau nggak mau. Biarkan rata. Kalau kita enggak, kalau sudah punya gelar kiai, ulama atau apapun yang sudah masyhur, kalau perlu kuburan itu kayak apa namanya, kayak apartemen bertingkat dengan harapan mengundang karismatik, memuja-muja, jadi tempat pemujaan. Dia dipuja, dia ingin dipuja, ingin dikultuskan, diagungkan. Bahkan banyak di sini yang nggak segan-segan mengaku Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ini akibat dari kerjaan para begal ini. Mereka menghalangi kita untuk tembus pada sejatinya Allah Ta'ala. Kalau kita mampu menghancurkan semua ini, kita akan ketemu sejatinya Allah Ta'ala di sini. Jadi yang kita sembah benar-benar Allah Ta'ala. Bukan ini. Selama ini kita nggak sadari kalau yang kita sembah Lata, Uzza, Manat, Subah. Coba kita kaji dalam diri, dalam fitrah diri kita, dalam pola hidup, laku dan tindak kita. Apa iya? Kita akan temukan jawabannya. Nggak usah munafik, jujur saja. Kalau kita sudah tahu itu, bukan berarti kita ada orang yang nggak benar, bukan. Justru kita tahu ini supaya kita bisa menuju yang namanya kebenaran. Hancurkan dia, jangan lama-lama di dalam diri. Ini ada di Ka'bah dulu yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang dikampak-kampakin sama Nabi Ibrahim. Ka'bah itu sekarang bentuknya ini, hati. Itu yang dibilang Ka'bah, Baitullah. Itu Ka'bah manusia ini. Di sini itu berhala yang kalau di Ka'bah yang di Mekah itu bercokol di sini dia. Lata, Uzza, Manat, Subal yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pun harus menghancurkan hal yang sama. Karena setiap diri manusia pasti ada ini. Pasti. Berhala ini. Jadi yang dijalankan Nabi Ibrahim itu sejarahnya melambangkan ini. Hancurkan dia. Supaya berdiri ini tauhid yang jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dibilang kan surat Al-Ikhlas. Berdiri dia keikhlasannya. Tauhid yang murni. Cara kita bersaksi. Di sini ada yang menjaga para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini yang menjaga ini pintu-pintu ketuhanan, pintu-pintu apa namanya? Iya, pintu ketuhanan. Di sini kita masuk. Ini semua ada dalam diri. Dan ini bisa, yang kemarin saya sudah bahas tentang iman, kita bisa lihat di sini. Kita menghadap kemana dalam beribadah sebagai jati diri kita. Kita mulai dari mana? Kalau kemarin si Iwan itu dia ada di wilayah keagungan. Maksudnya bagaimana? Dalam pola tindak tanduk dia, di dalam berpikir, dia selalu ada di dalam rel keagungan ini. Selayaknya seorang Iwan itu untuk menjalani wilayah keagungan itu dalam bentuk tawadu, dalam bentuk akhlakul karimah. Dia akan memperoleh keagungan dengan keagungannya Allah Ta'ala sebagai hamba. Allah yang kasih, kalau dia mampu menyaksikan ini. Dalam setiap gerakan dia, setiap diam dia, selalu ini yang muncul. Selalu yang mengarah. Kalau dia nggak sadari, dia terjebak di hubal ini, ingin diagungkan. Di mana-mana pokoknya dia nggak mau disepelekan, dia harus dia yang terdepan, harus dia menguasai lingkungan itu. Harus dia yang dianggap. Dia dijebak sama ini. Ini preman-preman ini, para begal. Makanya kita berusaha untuk hancurkan supaya ketemu sejatinya Allah Ta'ala itu. Nah, ini sejatinya diri. Nah, kemudian di sini tadi ya, mudah-mudahan sudah ditulis tadi untuk tulisan saya tadi, mohon maaf akan tulis seadanya, jadi saya enggak semuanya saya bisa tulis utuh, jadi yang sudah saya urai saya hapus. Seperti ini. Ini yang dipersaksikan di dalam iradahnya Allah itu melalui kudrah. Jasad, roh, qalbu, pintu ini. Kalau roh ini perjalanan roh ini yang seperti sudah kita bahas itu perjalanan yang ada di nafs itu ya. Amarah 0 sampai 10 tahun, 10 20 amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, maradiyah, kamil. Kemarin sudah saya petakan. Itu
perjalanan roh. Kalau jasad, ya jasad tubuh kita ini yang bisa kita lihat dari identitas diri, dari nama saya bisa urai. Nah, dia bisa menjelaskan jati diri dia ini dari identitas diri. Kalau sir rahasia ini itu tadi. Setelah kita masuk pintu roh, ini sebagai pintunya, kita akan ketemukan sir rahasia. Rahasia itu maksudnya apa? Itu tadi, fitrah yang kita sembah sesuai fitrah diri. Kalau si Iwan ketemu sirnya itu di keagungan. Yang ada di wilayah sir itu keagungan. Harus dia waspadai itu, harus dia mampu tiba di keagungannya Allah, bukan keagungan dirinya, bukan egonya dia. Nah, ini itu yang harus dia dapat di share. Dia menemui Allah Ta'ala, tempat pintu dia keluar dan pulangnya ke hadrat melalui pintu ini, pintu share. Baru dia bisa kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tercapai. Kalau nggak melalui pintu ini, walau alam. Apa ada pintu lain? Walau alam. Yang saya tahu kalau lebih yang efektifnya, yang lebih jelas, lebih tepat itu melalui pintu diri. Di sini, cara masuknya. Jadi kalau kita keluar dari alam ini, harus ketemu ini pintu. Kalau enggak, waduh, repot. Ini. Nah, sekarang kita coba, kemarin kita sudah membahas tentang wilayah diri itu ya, perjalanan diri ada aziz, ada muktasyif. Nah, oke. Maaf ya, saya hapus. Ini kita balik lagi ke pembahasan kemarin. Ini muktasyif. Ini aziz. Aziz dan aziz. Ini ketinggian, alam tinggi. Alam tinggi. Ini rendah. Atau alam-alam hewan. Nah, kemarin kita kembali ke fitrah. Dia harus mampu kembali ke sini. Nafsu itu perjalanan diri itu ke sini. Kenapa nafsu itu sering terjerembab ke wilayah muktasyif? Karena memang secara fitrah juga kita disusun dari komponen bawah, alam-alam bawah, yaitu tanah. Tanah itu implementasi dari alam-alam bawah, sehingga dia juga sering terjerembab di sini. Dia harus kembali ke fitrahnya, ke roh itu tadi, ke rohnya alam ketinggian. Kalau ini kan alam bawah, alam pembentukan. Dia harus bisa menyeimbangkan akal dan nafsnya itu. Harus dikawinkan ini, harus sejajar. Dikawinkan dia, baru hidup ini namanya ruh. Kudrahnya Allah itu baru tercapai. Baru bisa kita menyaksikan kesaksian utuh itu di sini, kesaksian yang benar itu di sini. Bukan di sini. Kalau di wilayah muktasyif kita bersaksi, itu saksi palsu. Kenapa? Karena belum tercapai keseimbangan, belum hidup dia. Masih mabok sini. Dia hidup tapi tidak berjiwa, tidak berruh. Dia kayak zombie aja. Dia nggak ngerti harus ngapain. Kalau di ruh ini udah tahu dia, udah hidup. Sehingga ini yang diterima kesaksiannya. Di sini tanda kita bersaksi yang benar itu di sini, bukan di sini. Nah, ini yang saya akan bahas. Kemarin sudah cukup kita bicara muktasyif panjang lebar. Saya akan berbicara tentang aziz. Apa aja nih aziz itu? Yang dimaksud dengan aziz itu yang mana? Wilayah ketinggian itu yang mana? Di sini seperti yang kita bahas dari awal itu, wilayah ketinggian itu, ini kalau manusia, maaf ya gambarnya asal, saya bukan seniman. Seperti ini ya, maaf seadanya. Ini adalah wilayah aziz, ketinggian. Dia berkisar antara wilayah dada, sidur, wilayah leher, dan wilayah akal, keseimbangan. Di sini dia, ini akal, keseimbangan, ini leher, ini bicara tentang rasa, latif, tentang di sini bisa dilihat ukurannya itu ahlaknya. Ahlakul karimah kelihatan di sini. Kemudian ini wilayah hati, ini wilayah jantung itu kesadaran. Di sini wilayah kesadaran. Setelah ditemukan kesadaran, baru dia bisa bersaksi. Kalau di wilayah muktasyif tadi, wilayah bawah.
Jadi nggak ada kesadaran, dia tidak, kesaksiannya tertolak. Karena ngawur dia, orang sadar suruh bersaksi ngawur. Hasilnya itu waham, hanya persangkaan. Suuzon, waham, kira-kira. Tapi kalau di sini, ini kesaksiannya benar. Dia berjalan di wilayah kesadaran. Kesadaran itu adalah keyakinan. Keyakinan itu ada tiga. Wilayah kesadaran, imal yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Hanya yang dibilang sadar. Ini wilayah kesadaran. Dia berbicara di sini wilayah jantung. Makanya banyak teori zikir itu, tarekat, dia tarik nafas, terus dia hujang ke jantung, terus ke kepala, balik lagi ke sini. Jadi rotasi putaran zikirnya itu mula dia untuk mengenal ini. Aku tidak mengajarkan pola zikir ya, karena aku juga bukan orang tarekat. Kita langsung aja ke poin dari hasil zikir. Kalau zikir itu kan metode cara untuk menempuh tujuan. Kita sudah langsung ke tujuan aja. Jadi tujuan dari tadi kita berzikir itu kita membuka ini ya, sejatinya irada Allah ini, batang tubuh ini. Jadi di kepala itu ya, di kepala manusia itu ini keseimbangan. Itu adanya akal, tempat akal. Akal ini adalah wadah untuk berjalannya kecerdasan. Ini wadah kecerdasan, tempat kecerdasan. Kecerdasan itu ada tiga, IQ, EQ, dan SQ. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bukannya SQ, EQ, ya. Kecerdasan spiritual. Ini yang ada di akal, ini yang perlu kita seimbangkan. Kalau tidak seimbang, misalnya IQ-nya doang dia diandalkan, dia IQ misalnya 7 atau di atas 7, EQ-nya 6, SQ-nya 5, ini belum terjadi keseimbangan. Mungkin dia merasa cerdas, oke. Tapi apakah dia seorang yang logis? Tidak. Karena orang cerdas itu belum tentu logis. Yang dibilang logis itu apabila keseimbangan dalam berpikir itu tercapai. Jadi di sini dia harus 6 ini dirubah jadi 7. Jadi kita mengikuti yang tertinggi, kecerdasan intelektual. Ini dinaikkan jadi 7. Ini juga jadi 7. Sehingga seimbang semua di angka 7. Ini baru terjadi namanya logis. Logika. Nah, ini namanya logika. Logika itu yang dibilang aziz itu. Kalau dia tidak terjadi keseimbangan hanya berdasarkan pada salah satu komponen ini aja yang dia banggakan, itu bukan logis. Dia tidak akan pernah tercapai yang namanya kenyataan. Contohnya begini. Seorang yang punya intelektual 7, lebih tinggi intelektualnya daripada kecerdasan lainnya, dia akan terjun bebas ke wilayah muktasyif, ke wilayah bawah ini. Dia terjun ke sini, ke alam-alam kegelapan. Sehingga di sini kita bisa buktikan orang-orang yang punya intelektual, kecerdasan intelektual, itu lebih banyak menyombongkan diri dengan pengakuan memaksakan diri bahwa dia harus diakui, dipatenkan pola pikir dia. Banyak sering terlibat dalam perdebatan, pokoknya apapun yang sifat perdebatan dia terlibat. Bahkan dia suka menjatuhkan lawan bicaranya dengan cara-cara yang gak etis, elegan, dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa goblok, tolol, segala macam ini. Karena kan dia bukan seorang yang logis. Apapun yang dia ucapkan, dia urai, dia bahas, walaupun itu nyata, tapi hasilnya tidak logis. Karena nggak subjektif. Dia selalu berpihak pada egonya. Begitu pula dengan kecerdasan emosional. Kalau cuma dia dong yang tinggi, ini serendah semua, ini akan terjun bebas ke alam-alam muktasib juga, alam-alam bawah, kecerdasan mental. Di sini banyak mereka yang terjebak dengan kecerdasan emosional itu jadi praktisi supranatural di sini banyak kan. Nah, mereka emosi itu mereka latih atau mereka menjalani metode-metode di luar konsep Islam, banyak yang begini. Mereka menghadirkan metode-metode sendiri, jalan-jalan sendiri, seakan-akan mereka tahu perjalanan itu. Maka padahal mereka
masih berkisar di amarah, lawama, mulhima. Mereka sudah bikin konsep perjalanan. Mereka perjalanan aja mereka nggak ngerti, perjalanan emosional, perjalanan jiwa mereka nggak paham. Mereka pakai konsep sendiri ini. Ini kalau yang emosional itu yang tidak seimbang, dia terjerembab ke mutasyib begitu akibatnya. Jadi praktisi supranatural. Jadi dukun banyak kan di sini. Tukang ramal apa segala macam. Kalau spiritual, kecerdasan spiritual, yang paling menonjol doang tanpa ada keseimbangan, ini juga akan terjun bebas di sini. Mulai yang mutasyib. Mereka akan jadi orang-orang ortodoks. Orang-orang yang kaku pemikirannya. Orang yang sekuler. Suka mengkafirkan di luar golongannya. Merasa dia paling suci. Merasa dialah sosok karismatik itu ini. Spiritual, diambil alih. Keagungan Allah itu menjadi keagungan dirinya. Nah, ini terjerembab dia ke sini. Hasil yang dihasilkan juga bukan rahmatan lil alamin ditebarkan, justru keresahan. Banyak kok di alam ini nyatanya begitu. Menyebarkan agama itu dengan amarah, kebencian, hasutan. Memaksakan dirinya bahwa dialah yang sebenarnya yang paling benar. Dialah pemegang kunci-kunci sorga. Dialah yang patut diakui. Dia maksa dengan suara yang keras. Kebenaran itu tidak bisa dilontarkan dengan atau disampaikan dengan cara yang keras. Tidak perlu berteriak, sudah pakai mic masih teriak lagi. Sampai itu urat leher keluar semua anak masalah. Rasulullah tidak pernah bersiar dengan cara seperti itu. Para orang-orang yang Allah muliakan tidak pernah bersiar sampai teriak-teriak begitu. Apalagi dengan kemasan-kemasan yang bersifat provokatif, cacian, makian, saling menjatuhkan, menghina. Tidak pada tempatnya. Tidak akan jadi rahmatan lil alamin, maka jadi setan dia di alam ini, penebar angkara murka. Karena dia masih berkisar di amarah. Sudah jadi kiai, sudah jadi ustad. Dia punya batin itu masih di amarah, masih suka marah-marah, masih suka maksain apa yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa terjemahkan, tidak ada yang bisa disampaikan keinginannya, kecuali maksa. Banyak kejadian di alam ini begitu. Para praktisi supranatural memaksakan kehendak. Tidak segan-segan dia mengkafirkan orang. Merasa kalau dialah yang sejatinya kebenaran itu. Nauzubillah min dzalik. Secara tidak alasan dia mengklaim dia sejatinya kebenaran, dialah Tuhan itu. Bahaya. Ini yang banyak dialami, kasihan. Terjadinya pergesekan yang menderita itu umat. Karena ini puncak yang pemegang kekuasaan ini bertarung bukan memperjuangkan Allah. Walaupun dia bilang di situ dia membela agama. Yang dia bela egonya, bukan agamanya. Agama dia masih di sini bicara agama, masih di amarah luama mulhimah. Tidak ngerti agama kalau di wilayah ini. Nggak ada dia ngerti kecuali egonya. Kecuali sudah di mutmainah. Baru dia tahu apa itu agama. Kalau masih di amarah lawama mulhimah, itu tidak beragama dia, walaupun dia bertuhan, dia menyembah. Dia beragama cuma beridentitas. Yang sejatinya itu dia di mutmainah, tenang. Orang tenang itu yang ada di wilayah ini ya menyampaikan sesuatu itu jelas, terukur, tertata, jelas, dan orang nerimanya pun enak. Karena hati harus ketemu hati berbicara dengan hati. Makanya ini pemegang hati sebenarnya para ulama ini, penguasa hati. Makanya mereka harus banyak berhati-hati. Karena mereka penguasa hati. Jangan seenaknya bikin sakit hati orang. Teriak seenaknya, itu bikin orang sakit hati. Ya gimana dia mau menyampaikan risalah kalau orang udah sakit hati? Mungkin hanya golongannya aja mungkin yang bisa nerima, yang bisa dibodohin. Tapi orang lain, sementara agama itu harus menyeluruh, disampaikan ke seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah ini yang terjadi. Karena tidak ada keseimbangan. Makanya ini kecerdasan itu diseimbangkan. Patokannya diambil yang patokan tertinggi. Yang misalnya ya, IQ yang tertinggi itu yang diikuti. Ini yang diperjuangkan awal itu ini. Jadi kita bermain di wilayah kesaksian, jangan langsung ke sini. Karena ini yang dia butuh modal awal itu kecerdasan. Baru tiba di keyakinan. Keyakinan akan tercapai kalau nggak ada akal di situ. Dia harus cerdas, dia harus logis. Baru dia dapat ini keyakinan, kesadaran. Apabila ini sudah seimbang, dia akan tiba di sini. Di leher, dirasa. Sehingga Allah sebut sini, aku lebih dekat dari urat leher. Kenapa urat leher yang ditunjuk? Kenapa enggak jantung? Kenapa enggak perut atau segala macam? Ditunjuk urat leher. Disinilah tempat kita bisa merasakan, bisa membuktikan, mewujudkan sesuatu yang nyata, yang hak, yang sebenarnya. Kita minum teh, ya kita rasa teh. Kita susu, minum terasa susu.
minum kopi ya kopi, minum air putih ya putih, nggak bohong kalau udah lewat sini. Jelas, kambing, ayam, sapi, apapun yang lewat sini kita bisa bedakan. Oh, kayaknya ini daging sapi. Oh, ini rasa jelas. Jadi yang hidup. Zauk ini kalau diumpamakan kayak saklar. Ini kalau ceklek nyala semua, terang, terbuka. Nah, ini pusatnya. Ini akan bisa kita sentuh tiba di sini apabila ini seimbang. Kalau ini nggak seimbang nggak akan bisa di-connect. Sementara untuk dari akal ke hati itu harus ada jembatan. Inilah jembatan, inilah syirat, ini jembatan menuju sini, sudur. Kalau langsung loncat ke sini nggak bisa, harus melalui ini. Zau. Ini di sini Allah mentasbihkan dirinya itu, afal dia latifnya. Jadi kalau orang yang sudah punya rasa yang halus, latif, dia bisa berinteraksi dengan Allah Ta'ala di wilayah latif itu. Karena Allah itu maha latif, maha halus dia. Halus dia. Jadi kita kalau sudah punya perawakan yang halus, punya tabiat yang halus, tidak kasar, tidak teriak-teriak, tidak memaksakan diri, sudah seimbang pola pikirnya, dia akan tiba di sini, dia akan melihat Allah itu secara nyata. Dia bisa berinteraksi dengan Allah siang dan malam, kapanpun, setiap detik, setiap hembusan nafas, dia menyaksikan kebesaran Allah. Nah, ini orang yang sudah terbuka zauknya, rasanya. Dia bisa turun dari sini terbuka, baru dia bisa merambah ke wilayah sudur, wilayah dada yang saya sudah petakan tadi. Nah, wilayah sudur itu dia masuk ke 4 ruang itu dengan perantaraan ini imal yakin, ainal yakin. Nah, jadi ini tingkatan awal sadar, yang kedua, tingkatan pertama, kedua, ketiga. Kalau jadi pemahaman di sini tergantung tingkatan keyakinannya. Tingkatan keyakinannya tergantung dari kualitas pola pikirnya. Kalau di sini dia punya kualitas yang bagus, IQ-nya misalnya 9, IQ-nya 9 semua 9, dia langsung bisa tiba di hakul yakin. Cepat dia. Tapi kalau di sini dia tingkatannya standar misalnya 5, agak lama dia nyampe. Tapi tidak masalah, yang penting seimbang sama semua. Kalau nggak seimbang dia nggak akan boro-boro nyampe, merambah pun enggak. Jadi tergantung ini, kadar ini. Kecepatan dia untuk tiba di hakul yakin tergantung dari keseimbangan. Kualitas pola pikir dia sangat berpengaruh. Kalau dia sini dia cuma 5 tapi standar 5 semua, agak lemot dia masuk ke sini. Ke imal yakin, aku yakin. Tapi nggak masalah, yang penting dia seimbang. Kalau seimbang dia bisa, setidaknya dia bisa merambah ke sini, turun. Dia bisa menjelajah ini. Kalau nggak seimbang nggak bakalan. Dia akan langsung terjun bebas ke mutasi. Tidak akan pernah naik dia ke wilayah aziz, wilayah ketuhanan. Nah ini yang kita bahas di wilayah aziz. Jadi yang dipersaksikan. Kalau sudah mampu tiba di sini, itu yang namanya kesaksian, sadar. Jadi kalau sudah sadar, sudah ketemukan kesadaran, imal yakin, hakul yakin, baru kesaksiannya itu benar. Dia bisa menyaksikan hakul yakin, sebenar-benarnya yang hak. Allah Ta'ala yang hak itu di sini. Begitu. Kalau di mutasib, ya ini sama sekali nggak akan pernah bisa. Mau maksa kayak gimana juga nggak akan bisa. Jadi balik ke fitrah, naik. Jangan ke alam bawah, ini alam-alam hewan. Naik. Alam kita di alam ketinggian. Begitu. Nanti insya Allah di lain waktu saya akan coba urai sesuai nama. Yang udah banyak sih yang request, yang ingin dipetakan dia punya jati diri. Saya sudah izin kalau emang bisa saya petakan, tapi di apa namanya, di konten saya gitu. Mereka udah izinin, insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin di part keempat saya akan coba urai yang sudah request tadi. Ini saya pembuka dulu. Episode pertama, kedua, ketiga itu pembukaan. Belum masuk ke isi, kita baru pembukaan. Jadi kenapa saya melalui metode itu dulu, tahap-tahap itu dulu. Apabila saya langsung masuk ke penjabaran, nah itu terkesan saya tukang ramal. Kalau saya nggak ngeramal, saya memetakan. Jadi sebelum masuk ke bagaimana kita mempraktekkan kesaksian yang utuh di dalam fitrah diri itu, ya saya uraikan dulu begini. Ini pintu masuk ya, supaya kita menjalankan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi aku mengurai orang itu, mengurai fitrah manusia itu bukan maunya aku, enggak. Ini sesuai step by stepnya. Begitu kurang lebihnya. Jadi kalaupun ada saudara-saudara yang ingin juga diurai tentang jati dirinya atau tentang permasalahan hidupnya, tujuan hidupnya, boleh share di kolom komentar, nanti kita berbagi di situ. Saya juga mohon maaf, bukannya saya mengajari, tidak, saya hanya memetakan supaya kita sama-sama
fastabiqul khairat, berlomba untuk segera duluan nyampe, harus duluan nyampe, jangan umur kita yang nyampe duluan, bahaya. Kita dulu nyampe. Kita sudah nyampe, udah tiba di sini, udah mau bersaksi benar, aman kita. Selebihnya hidup ini tinggal main-main, mata ulu. Kita dahulukan dulu yang dahulu, yang sejatinya tujuan itu apa, itu kita dahulukan dulu. Setelah tercapai, udah selebihnya kita tinggal nyantai aja, bro. Kita mengerjakan ini bukan dunia kita tinggalkan, enggak. Dunia tetap kita cari, tetap kita seimbangkan. Jadi apa namanya, teori Allah itu teori keseimbangan. Dunia seimbang, akhirat seimbang, harus seimbang dua-duanya. Jangan salah satu, bahaya, nggak akan tercapai. Harus seimbang. Nah, demikian kurang lebihnya, dan saya juga berterima kasih kepada pemirsa yang sudah apa namanya, menyempatkan diri untuk mensubscribe. Itu bukan saya ingin nyari follower, tidak. Itu sebagai dukungan moral saya, berarti oh saya ada dukungan nih, karena mereka suka dengan apa yang saya jelaskan, bukan karena saya bisa atau enggak, tidak ada yang bisa saya bagi, ada yang itu sebagai support saya juga, apalagi yang nge-share, yang menge-share ke rekannya, ke saudaranya, insya Allah dia kebagian pahala seperti yang saya terima dari Allah Ta'ala, karena kita jatuhnya syiah. Saya ngoceh-ngoceh gini, dan kalau rekan yang pengen share cukup klik pakai jari aja, nggak perlu ngoceh kayak saya begini panjang lebar. Yang dengan jarinya sama aja dengan ngoceh kayak saya, dia share juga, pahalanya sama, nggak lebih nggak kurang. Jadi terima kasih banyak kepada rekan yang sudah melakukan subscribe dan share. Semoga selalu dirahmati Allah, dimudahkan segala urusannya, dilampangkan rezeki dan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.